Baik sahabat tani, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas produk dari Syngenta dengan keluaran fungisida dua bahan aktif, yaitu adalah oxatiapiprolin dan chlorothalonil. Syngenta merupakan perusahaan multi internasional yang dimana produk-produk ini sudah mengeluarkan berbagai produk, entah itu dari insektisida maupun herbisida yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, untuk khususnya di kalangan para petani, sehingga tidak heran jika produk dari Syngenta ini banyak yang dipalsukan, entah itu dari dengan merek Orondis atau merek lainnya. Itu biasanya adalah banyak dipalsukan oleh para pemain yang memakai brand dari Syngenta dengan isinya pun tidak dari Syngenta, terus dijual lagi karena emang kualitasnya juga berkualitas. Untuk harga sendiri pun beda jauh dengan produk-produk dari perusahaan lain. Untuk kesempatan kali ini, di depan ini ada keluaran terbaru dari Syngenta, fungisida dengan bahan aktif 2, oxatiapiprolin dan chlorothalonil SC. Orindis Opti 6/400 SC. Dengan kemasan 500 ml itu kisaran di eceran 180, tidak terlalu mahal untuk penanganan, misal untuk busuk batang, hawar daun, terus busuk embun bulu di tanaman timun maupun tomat. Tidak terlalu mahal dibandingkan dengan produk Ami Startop, walaupun memang beda fungsinya. Tapi untuk Orondis ini perkembangan di petani waktu launching tidak terlalu mengecewakan di kalangan petani, terutama di petani tomat. Biasanya untuk mengatasi busuk daun, busuk batang, terus antraknosa, itu bisa dipengendalian dengan fungisida Orondis Opti dari Syngenta ini. Untuk pengaplikasiannya biasanya adalah untuk takaran 16 liter air, itu biasanya menggunakan 10 ml hingga 15 ml per 16 liter air. Bisa dimix dengan lainnya, tapi alangkah baiknya untuk pemakaian pengaplikasian Orondis Opti ini di serangan jamur yang sama, itu jangan terlalu digunakan untuk sering. Karena kenapa? Untuk menghindari resistensi dari pengaplikasian berbagai pestisida lainnya. Bisa diaplikasikan dengan yang lain, yang pasti. Untuk Orondis Opti belum terlalu banyak untuk di kalangan petani, soalnya kalau di Jawa, khususnya di lereng Gunung Ungaran, itu untuk pengembangan Orondis Opti ini pun belum terlalu familiar di kalangan petani. Hanya tertentu petani yang bisa mengaplikasikan atau bisa mengamati untuk manfaat dari fungisida Orondis Opti ini sendiri, terutama adalah di tanaman tomat yang mayoritas dan itu ditanam di lereng Gunung Ungaran. Untuk daun bawang itu bisa untuk mengatasi embun bulu, bisa. Terus kalau di tanaman cabai itu hampir seperti patek. Kalau di tanaman onrang itu bisa dikatakan embun bulu kalau di kalangan para petani. Embun bulu, terus busuk batang, busuk daun itu bisa diaplikasikan di tanaman tomat, cabai, terus kubis juga bisa. Tapi agak terlalu mahal, tidak terlalu fungsi kalau untuk Orondis Opti ini. Menghemat biaya lah kalau tidak pemakaian Orondis Opti di
tanaman kubis. Tanaman cabai bisa diaplikasikan dari awal hingga panen. Untuk tomat sendiri bisa diaplikasikan dari awal maupun setelah nanti mulai berbunga, tidak apa-apa. Untuk sebelum bunga bisa menggunakan fungisida lainnya yang berbentuk tepung. Saya rekomendasikan bahan aktif Mancozeb, kalau bisa yang biru. Terus ada biasanya kalau di tanaman tomat itu untuk petani di lereng Gunung Ungaran bisa menggunakan tidak meninggalkan bahan aktif klorotalonil, yaitu salah satunya adalah dakonil, tidak meninggalkan. Terus dengan adanya launching produk dari Orindis Opti ini dengan bahan aktif klorotalonil berbentuk SC, itu bisa teralihkan dari fungisida dakonil, bahan aktif klorotalonil lainnya, itu bisa dialternatif dengan pengaplikasian dengan ini. Itu akan lebih menghemat. Kalau untuk klorotalonil itu dakonil biasanya di kisaran setengah kilo itu 500 gram, kurang lebih di 100 ribuan. Kalau ini kan 500 mili setengah liter itu di harga 180 190. Harga eceran terendah itu di 175, bahkan rata-rata 170 180 190 lah untuk harga eceran di para pengecer pestisida. Untuk perawatan Orindis Opti ini untuk perawatan atau untuk pengaplikasian Orindis Opti ini saya rekomendasikan. Karena kenapa? Untuk mengurangi biaya perawatan. Untuk misal di tomat itu juga perawatannya tidak sedikit kalau di mulai musim penghujan di bulan November Desember yang akan datang. Sistemik kalau di depan itu sistemik, kalau yang di belakang itu bisa dikatakan ini ada keterangannya. Nah, untuk bahan aktif oxatiapiprolin ini pun tidak banyak perusahaan yang mengembangkan bahan aktif ini. Hanya tertentu. Setahu saya pun ini masih asing, bahan aktif oxatiapiprolin ini masih asing menurut saya. Karena baru kali ini baru mendengar yang dikeluarkan oleh Syngenta. Program manajemen penyakit melalui rotasi yang dengan fungisida yang berbeda mode of action sangat penting untuk mengurangi resiko pengembangan resistensi fungisida. Nah, ini yang menjadi catatan. Aplikasi Orindis Opti ini dilakukan secara preventif dan tidak lebih dari 3 kali secara berurutan sebelum menerapkan fungisida dengan mode of action yang berbeda. Jika fungisida dengan mode action berbeda, maka ada perdomanannya sebenarnya tersebut memiliki aktivitas kuratif. Jumlah aplikasi dipalari menangkal patologi atau dengan patogen yang sama. Jadi tingkat untuk resistensi Orindis ini pun juga lumayan. Kalau untuk pengaplikasian terlalu sering, nanti bisa dikatakan nanti akan tidak terlalu kelihatan untuk pengaplikasian di tanaman atau untuk mengatasi penyakit jamur yang ada di tanaman. Sekian review sedikit dari Orindis Opti, produk dari Syngenta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe maupun komen.